Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kultum malam ini saya akan menyampaikan satu ayat dari surah Ar-Ra'du tentang perumpamaan. Bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Pas waktu hujan, jadi fenomena yang terjadi itu ternyata bisa diambil ibrah atau pelajaran. Terjemahnya adalah sebagai berikut, saya baca pelan-pelan untuk bisa kita menyimak dengan baik. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dari api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Jadi air hujan itu akan memenuhi, mengisi lembah-lembah, mengisi selokan-selokan. Nah, di sini diberikan perumpamaan bahwa air hujan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, berupa ilmu dan kebaikan. Nah, manusia hatinya disesuaikan dengan pemberian Allah, itu disesuaikan dengan kebesaran hati seseorang. Kalau hatinya baik, tentunya potensinya juga akan banyak. Akan tetapi kalau hatinya, daya tampungnya nggak besar, ya otomatis ilmu dan kebaikannya juga sedikit. Maka dari itu, ini ayat perumpamaan agar manusia itu betul-betul mampu merenungkan dan mengambil pelajaran. Pada gilirannya kita, penyakit itu ada dua, Mas Toto. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Ada yang lahir, ada yang batin. Penyakit batin itu syirik, takabur, sombong, dengki, dan macam-macam lah. Itu penyakit-penyakit, dan itu akan menyumbat datangnya pemberian Allah. Akan menyumbat, nggak ada gunanya. Kita dendam sama orang itu berarti kan miara penyakit. Miara apa? Miara penyakit. Akan menyumbat sesuatu yang bermanfaat yang Allah berikan. Kemudian dilanjutkan bahwa di dunia itu akan selalu nampak dua hal. Sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Masing-masing nampak. Tapi sesuatu yang salah atau batil itu sebentar aja. Kayak buih itu, kayak banjir, Kalimalang banjir nih, kan ada buih-buihnya itu. Biasanya batil itu memang nongol di permukaan, tapi nggak berlangsung lama, akan habis itu. Yang tetap ngisi Kalimalang ya airnya, ya maksudnya ya. Yang tetap ngisi saluran-saluran air ya airnya. Begitulah Allah memberikan perumpamaan bahwa jangan khawatir ketika kita sudah beramal soleh, berbuat baik, pasti akan bermanfaat. Walaupun kelihatannya tidak terlihat oleh orang lain. Sebagaimana kebatilan. Nah, kebatilan kenapa dia selalu muncul di permukaan? Karena memang nggak bermanfaat. Jadi mau nggak mau sesuatu yang batil itu, bagaimana bahasa sekarang itu, bahasa anak muda, di branding, di framing. Ya Mas Toto ya, itu bahasa sekarang, ya maksudnya apa itu? Di branding, di framing. Orang yang nggak pinter menduduki. Nah, terus kemarin saya ditanya, bagaimana Pak Ustadz kayak gini? Orang yang kayak gini menduduki satu jabatan, itu namanya zolim, Bu. Zolim itu adalah istihqaqu haqqil ghairi bi ghairi idni. Mempergunakan hak orang lain itu tanpa izin. Hak seorang pemimpin itu kan harus pinter, betul? Berpengalaman, terus track recordnya bagus. Lah ini haknya orang pinter, orang berpengalaman, kok diduduki oleh orang yang nggak punya kapabilitas. Itu namanya zolim. Itu aja. Saya nggak ngomong si A si B ya kan. Pokoknya kalau ada orang, ini semuanya tersebut kelihatannya pada paham semuanya ya kan. Ada orang menduduki pos sesuatu yang
katakanlah itu milik orang pinter, orang yang harus punya pengalaman, jasanya jelas, kok orang pinter nggak diposisikan, berarti zolim kayak gitu. Tunggu aja, nggak bakalan nggak berlangsung lama, kayak bui. Makanya di branding, terus di framing dan segala macam. Itu kata bahasa netizen di YouTube saya lihat karena itu bahasa framing, branding kan kayak gitu. Saya agak malu ini. Ada Pak Ustadz Mursalin, ada Buya Lut Yakin ngomong kayak gini. Ini mohon maaf nih, offset saya itu Pak Ustadz Mursalin ya, nanti tolong dilengkapi lah bahasan-bahasan seperti ini. Yang penting itu sesuatu yang bermanfaat, walaupun nggak kelihatan, pasti akan langgeng. Pasti akan apa? Pasti akan langgeng. Nggak usah khawatir. Kita berbuat baik dengan ikhlas, pasti akan langgeng. Walaupun tidak nampak. Sesuatu yang tidak ikhlas, sesuatu yang batil, walaupun di branding sehebat apapun, ya kayak musim banjir ini terus airnya meluap, itu atasnya buih-buih. Paling berapa jam itu kira-kira Pak Sony? Bertahannya berapa jam itu? Ya cuman numpang lewat aja sih, gitu. Itu sesuatu yang salah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas, orang yang senantiasa baik hatinya, sehingga punya amal yang bermanfaat, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.